Hari ini kita akan membahas mengenai penerapan konsep complexity terhadap podomorosity. Pada dasarnya terdapat 4 aspek yang akan dibahas di dalam video ini. Pertama, fenomena urban sprawl. Kedua, konsep complexity. Ketiga, podomorosity sebagai studi kasus. Keempat, diskusi. Pertama, fenomena urban sprawl, di mana pemekaran kota terjadi ke daerah-daerah pinggiran secara acak dan tidak terstruktur. Pemekaran ke daerah pinggiran ini biasa kita sebut dengan suburban. Melalui data ini, kita dapat melihat pertumbuhan populasi yang terjadi di Jakarta sebagai pusat kota di Indonesia. Bagaimana Jakarta memiliki penduduk yang sangat padat dengan laju pertumbuhan yang tinggi setiap tahunnya. Fenomena ini tentunya berdampak terhadap kehidupan kota. Yang pertama adalah jarak tempuh yang semakin jauh, di mana lokasi satu dengan yang lain memiliki jarak yang jauh, yang berdampak kepada pemborosan energi karena penggunaan kendaraan untuk menempuh jarak yang jauh ini. Ketiga, urban sprawl mengikis lahan kosong dengan bangunan menyebar dan tingkat kepadatan yang rendah. Kedua adalah konsep complexity, yang menjadi kritik dari fenomena urban sprawl. Complexity sendiri sebenarnya berangkat dari fenomena tersebut, di mana complexity melawan dengan konsep yang menekankan kepadatan tinggi dalam suatu lahan campuran. Untuk mendalami konsep ini, kita harus tahu apa saja aspek-aspek dalam complexity dan apakah studi kasus podomorosity sesuai atau tidak dengan konsep tersebut. Setidaknya terdapat 13 aspek dasar yang menjadikan sebuah kota memiliki konsep complexity. Aspek-aspek ini pada dasarnya memusatkan diri mereka pada konsep keberlanjutan sebuah kota. Ketiga, kita masuk dalam studi objek podomorosity, di mana podomorosity awalnya dibangun dalam konsep superblok dan penggunaan lahan campuran. Podomorosity kemudian dibandingkan dengan 13 aspek dasar complexity, di mana podomorosity memenuhi 12 dari ke-13 aspek tersebut. Hal ini menjadikan podomorosity sesuai dengan konsep complexity. Podomorosity menggunakan lahan campuran dalam sistem zonasinya, di mana biasa fungsi bangunan dan aktivitas manusia dilakukan secara tersebar kini digabungkan dalam satu lahan. Kedua, konsep complexity sangat menekankan kepadatan tingkat tinggi. Podomorosity mampu menampung hingga jutaan jiwa dalam satu lahannya dengan berbagai fungsi bangunannya. Meski mengadaptasi konsep complexity, podomorosity memiliki fasilitas layanan komprehensif yang lengkap, sebagaimana sebuah kota harus memenuhi kebutuhan penduduknya. Podomorosity juga memiliki jarak yang lebih singkat, di mana akses-akses tertentu diperuntukkan bagi penduduknya untuk mencapai berbagai jaringan dalam kota. Akan tetapi, podomorosity belum dapat mengurangi tingkat polusi, di mana kemacetan dan kendaraan pribadi masih sering memenuhi jalan dan memenuhi kota. Podomorosity memiliki Tribeca Park sebagai tempat interaksi sosial para penduduknya. Acara sering dilakukan di sini untuk mengumpulkan para penduduk. Selain pusat perbelanjaan utama, Podomorosity juga memiliki Garden Shopping Arcade yang juga membantu meningkatkan ekonomi melalui pertokoannya. Podomorosity juga menyediakan area parkir bagi para pengguna sepeda di dalam kota. Meski belum terlihat jalur khusus sepeda, tetapi hal ini juga mendorong penduduk untuk menggunakan sepeda dibanding kendaraan pribadi. Karena konsep ini berorientasi kepada manusia, maka disediakan berbagai akses untuk pejalan kaki seperti jembatan penghubung, tunnels, dan zebra cross. Kemudian disediakan akses khusus bagi para pejalan kaki untuk mencapai transportasi umum yang berada di sekitar kota. Hal ini seperti jembatan penghubung. Kemudian aksesibilitas yang menjadi sangat penting dalam konsep complexity. Bagaimana sistem ini dapat menghubungkan satu lokasi dengan lokasi lain dan mudah untuk diakses penduduknya. Podomorosity juga memiliki infrastruktur kota yang memadai sesuai dengan kota-kota pada umumnya. Hal ini termasuk dengan jembatan penyeberangan, zebra cross, serta trotoar. Bangunan-bangunan dalam Podomorosity juga termasuk kepada high-rise building, di mana dalam tiap bangunannya mampu menampung banyak penduduk dengan berbagai fungsi. Nah, sekarang kita akan masuk dalam diskusi, yang akan membahas mengenai teori-teori future city dan teori-teori lain yang sesuai. Perkotaan selalu berada dalam tahap evolusi yang konstan, di mana kota di masa depan harus mampu mengakomodasi penduduknya dengan kota yang baik. Sebenarnya tema future city selalu diangkat dalam tema-tema besar arsitektur. Bagaimana kota-kota di masa depan berorientasi pada manusia dan keberlanjutan. Urban sprawl terjadi akibat single-use zoning dan low density. Sedangkan complexity sebagai kritik dari urban sprawl menekankan multi-zoning dan high density.
Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa podomorosity sesuai dengan konsep complexity. Dan konsep ini sangat bertentangan dengan urban sprawl. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa podomorosity merupakan adaptasi complexity, complexity berangkat dan menjadi kritik dari urban sprawl, dan podomorosity sebagai adaptasi complexity tidak memberi jawaban terhadap fenomena urban sprawl. Di sisi lain, untuk pemikiran lebih lanjut terhadap podomorosity dan complexity ini, jika podomorosity sebagai complexity tidak dapat memenuhi aspek pengurangan polusi, bagaimana fungsi keberlanjutan dari complexity? Apakah jika diterapkan dalam skala besar dan banyak akan lebih berdampak terhadap kota atau sebaliknya?